wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Afifa Adila dari kelas 10 MIA 1. Hari ini saya akan mempresentasikan materi ekosistem mata pelajaran biologi guru pembimbing Ibu Opi. Ekosistem adalah tempat berinteraksinya antara unsur biotik dengan biotik, unsur biotik dengan unsur abiotik. Ekosistem dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami adalah ekosistem yang terbuat dari alam. Sedangkan ekosistem buatan adalah ekosistem yang sengaja dibuat oleh manusia. Terdapat 14 jenis ekosistem alami, yaitu sebagai berikut. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu dari 14 jenis ekosistem alami tersebut. Ekosistem alami yang pertama yaitu hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis dapat ditemukan di daerah tropis dengan curah hujan yang tinggi sekitar 200-425 cm per tahun. Hutan ini memiliki batang pohon yang tinggi. Jenis hewan yang dapat ditemukan di hutan hujan tropis seperti harimau dan siamang. Yang kedua adalah hutan gugur. Hutan gugur dapat ditemukan di daerah subtropis dengan curah hujan 75-100 cm per tahun. Jenis hewan yang dapat ditemukan di hutan gugur seperti beruang dan hamster. Yang ketiga adalah ekosistem padang rumput. Ekosistem padang rumput dapat ditemukan di daerah tropis dan subtropis dengan curah hujan rendah sekitar 25-50 cm per tahun. Jenis hewan yang dapat ditemukan pada ekosistem padang rumput seperti zebra dan jerapah. Yang keempat, hutan sabana. Hutan sabana dapat ditemukan di daerah tropis dengan curah hujan 95-150 cm per tahun. Jenis hewan yang dapat ditemukan di hutan sabana seperti gajah dan macan tutul. Yang kelima, hutan taiga. Hutan taiga dapat ditemukan di daerah subtropis dan beriklim dingin. Jenis hewan yang dapat ditemukan di hutan taiga seperti serigala dan rusa kutub. Yang keenam, ekosistem tundra. Ekosistem tundra dapat ditemukan di daerah yang beriklim sangat dingin seperti Antartika dan Arktik. Jenis hewan yang dapat ditemukan di ekosistem tundra seperti beruang kutub dan penguin. Yang ketujuh, ekosistem gurun. Ekosistem gurun dapat ditemukan di daerah yang sangat panas dan memiliki curah hujan yang sedikit, bahkan jarang sekali turun hujan. Jenis hewan yang dapat ditemukan pada ekosistem gurun seperti ular dan unta. Yang kedelapan adalah ekosistem pantai. Ekosistem pantai adalah daerah yang dapat ditemukan di pinggir laut. Jenis hewan yang ada di ekosistem laut seperti kepiting dan penyu. Yang kesembilan, ekosistem terumbu karang. Ekosistem terumbu karang adalah ekosistem terdangkal di laut, di mana cahaya matahari masih dapat menembus dan rumput laut masih dapat berfotosintesis. Yang kesepuluh, ekosistem laut. Ekosistem laut berada pada kedalaman 2000 meter dari permukaan laut, memiliki suhu yang dingin dan cahaya matahari tidak dapat masuk. Jenis-jenis hewan yang dapat ditemukan pada ekosistem laut seperti hiu dan paus. Yang ke-11, ekosistem estuari. Ekosistem estuari adalah tempat bertemunya air laut dengan air tawar. Tumbuhan yang dapat hidup di ekosistem estuari adalah tumbuhan mangrove. Jenis-jenis hewan yang dapat ditemukan pada ekosistem estuari adalah kepiting.
Yang ke-12 adalah ekosistem sungai. Sungai adalah aliran air yang ada di permukaan bumi yang selalu bermuara ke laut. Jenis-jenis hewan yang dapat ditemukan pada ekosistem sungai seperti ikan nila dan ikan lele. Yang ke-13 adalah ekosistem rawa. Rawa terdapat pada perairan yang tenang. Rawa merupakan air yang tergenang pada daratan yang cekung. Dan yang terakhir nih, yang ke-14, ekosistem danau. Danau merupakan cekungan besar yang berisi air. Danau terbentuk akibat aktivitas gunung berapi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu ekosistem buatan. Ekosistem buatan adalah ekosistem yang dibuat oleh manusia yang berfungsi untuk menjaga ekosistem alami agar tetap terjaga, dan dibuat juga untuk melindungi flora dan fauna yang telah hampir punah. Sekarang saya akan menyebutkan 4 jenis ekosistem buatan beserta gambarnya. Yang pertama yaitu Suaka Margasatwa. Yang kedua, Taman Hutan Raya. Yang ketiga, kebun binatang seperti Kebun Binatang Bandung. Dan yang terakhir, Taman Safari. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.